Pembunuhan sensasional. Bab 514. Elisa masih tetap tidak ingin bersikap lunak. Tuan Su semakin kuat melakukannya. Bahkan setiap kali dia hampir saja melakukan kekerasan agar dia dapat menaklukkannya. Lalu semua itu tidak ada gunanya. Elisa tetap menggigit bibirnya lalu diam-diam menangis. Intinya ia tetap tidak ingin mengalah padanya. Elisa, Tuan Su sekali lagi dengan sekuat tenaga sambil berteriak namanya. Respon aku, panggil namaku. Elisa masih menggigit erat bibirnya yang telah ia gigit hingga sobek. Lalu dengan tersenyum berkata, Tuan Su, aku dari tadi sudah merespon kamu. Tuan Su memegang erat dagu Elisa, lalu memaksanya untuk melihat ke arahnya. Lalu dengan kasar dia berkata, wanita sialan, aku suruh kamu panggil namaku. Nama kamu? Elisa mengepalkan erat kedua tangannya, lalu kembali tertawa. Mereka sudah kenal bertahun-tahun, tetapi ia selalu memanggilnya Tuan Wiradinata atau Tuan Su. Tidak pernah ia memanggil namanya. Terkadang ia bahkan lupa dan tidak tahu namanya siapa. Aku memintamu untuk memanggil namaku. Kamu dengar tidak? Tidak mendapatkan respon dari Elisa. Tuan Su seperti orang gila. Mencengkram leher Elisa dan mencekeknya dengan kasar. Tenaga Tuan Su yang kuat membuat Elisa semakin sulit bernapas. Pikirannya menjadi kosong. Dia mengepalkan tangannya semakin erat hingga matanya melotot. Tetapi ia tetap keras kepala, tidak mau mengaku kalah. Walaupun si Marga Wiradinata tadi sudah membuat sekujur tubuh Elisa penuh dengan memar, tetapi Elisa masih tidak ingin menyerah. Sekalipun ia sakit hingga tidak dapat menahannya lagi, ia hanya akan mengeluarkan suara. Hanya panggil nama aku, kenapa begitu tidak bersedia? Tuan Su mulai merenggangkan pegangannya. Lalu mendorong Elisa ke meja dan memulainya lagi. Elisa tidak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Jadi dia hanya bisa melewatinya dengan menggigit bibirnya. Semua orang merendahkan dirinya, merasa dia seorang wanita yang mudah diajak bermain. Tetapi dia tidak boleh merendahkan dirinya sendiri. Dia juga seorang manusia. Seseorang yang juga memiliki pemikirannya sendiri. Dia juga ingin melewati hidupnya dengan baik, aman dan tentram. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan. Setiap hari kehidupannya terus berubah, layaknya drama sinetron. Ketika ia kecil, ia dikontrol oleh orang yang bernama Jesa. Setelah dewasa, kehidupannya dikontrol oleh Ipander. Lalu, setelah ia memukul Ipander hingga mati, ia berpikir ia akan bebas. Tidak peduli hidup atau mati, yang penting ia sudah bebas. Siapa yang sangka, takdir kembali membawanya ke sisi Marga Wiradinata, orang yang membawanya ke jalan yang tidak benar. Apa sih jalan yang tidak benar? Menyinggung Carson, pemimpin grup SS. Itulah yang dimaksud berada di jalan yang tidak benar. Kemudian, tidak tahu sudah melewati waktu berapa lama. Rasa sakit yang dirasakan Elisa pelan-pelan mulai tidak dirasakannya lagi. Ia bahkan mulai seperti tidak tahu apa yang terjadi. Seakan jiwanya sudah keluar dari tubuhnya. Dia tidak dapat melihat apapun lagi. Tidak dapat merasakan apapun lagi. Tidak dapat melihat pria yang sedari tadi menyiksanya. Tidak dapat lagi merasakan penyiksaan yang dilakukan pria itu. Dia sepertinya akan mati.
Apa kalian melihat berita di internet tentang kasus pembunuhan di pelabuhan? Berita itu jadi trending topik di internet. Bagaimana mungkin gak kelihatan lagi? Ya, aku juga lihat. Yang mengherankan, berita itu menjadi trending topik selama 2 jam. Tapi tiba-tiba saja berita itu dihapus. Dan di internet sama sekali gak bisa nemuin lagi berita itu. Ngomongin masalah ini benar-benar terasa aneh. Kenapa secepat itu langsung dihapus? Mungkinkah pembunuhnya punya latar belakang yang oke? Kalau enggak, mana mungkin dalam waktu sesingkat itu berhasil membuat berita itu dihapus habis tak tersisa. Arila pergi ke pantry dan toilet. Ia mendengarkan kerjanya semua sedang membicarakan kasus pembunuhan di pelabuhan. Bahkan ketika ia balik ke kantor, semua rekan kerja yang lainnya juga sedang membicarakan hal yang sama. Semua orang berdiskusi dengan excited, seakan mereka melihat langsung kejadian pembunuhan itu dan melihat korban dibuang ke laut dengan kepala mata mereka sendiri. Masalah ini, Arila tidak melihatnya di internet, tetapi dia malah melihatnya di grup chat mereka. Bahkan siang tadi ada orang yang menyimpan gambar yang sempat terekspos tadi, lalu dikirim kembali di grup. 3 lembar foto, semua dapat dengan jelas melihat luka yang ada di tubuh korban. Luka-luka itu terlihat sangat dalam. Setiap luka yang ada kemungkinan dapat merenggut nyawa. Arila hanya melihat sekilas dan akan menghapus fotonya. Tetapi di saat inilah sesuatu yang aneh terjadi. Foto di internet dihapus semuanya oleh polisi internet. Alasannya karena itu semua foto-foto kekerasan. Begitu semua foto itu dihapus, rekan kerja di kantor kembali bergosip tentang hal ini. Semua ingin tahu siapa korbannya, siapa pembunuhnya. Terlebih ingin tahu siapa yang dapat menutup berita sebesar ini. Biasanya sifat Arila tidak suka bergosip, tetapi ia penasaran dengan berita ini. Bayangkan, orang yang hidup baik-baik harus kehilangan nyawanya, dan lagi tidak membiarkan orang untuk berdiskusi di internet. Masalah seperti ini siapapun akan tahu kalau ini ada masalah. Ketika Arila sedang bengong, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya. Ia mendongakkan kepalanya dan dengan pas melihat tatapan mata Henry yang panas. Melihat Arila yang menghadapnya, Henry melambaikan tangan, tersenyum dengan licik dan mesum. Tatapannya membuat Arila merasa seakan dia berdiri di depan Henry dalam keadaan telanjang. Senyuman Henry membuat Arila merasa jijik. Saking jijiknya, ia bahkan ingin sekali memuntahkan makanan yang ia makan tadi pagi. Perutnya kembali tidak enak, membuatnya ingin muntah. Kandungan di perutnya sudah lama tidak berkontraksi. Sepertinya bayi di perutnya juga merasa jijik dengan Henry. Kalau ayah dari anak ini sedang mencium mereka, bayi di perut tidak akan menendang ibunya. Kelihatannya walaupun bayi di perut masih sangat kecil, tetapi ia masih mengenal ayahnya. Jadi hanya menerima ciuman dari ayahnya saja. Arila. Henry berjalan ke samping Arila. Mendengar dia memanggil namanya, Arila langsung merinding. Arila berdiri dengan cepat, lalu mundur 2 langkah ke belakang agar memberikan jarak di antara keduanya. Henry tertawa dan berkata, "Direktur Billy menyerahkan kepada kita 2 desain. Sekarang semua anggota tim sudah berkumpul. Ayo kita diskusikan bersama." Sikap Henry yang serius dalam pekerjaan memang patut diacungkan jempol. Semua omongan akan mentaati aturan, dan seolah tindakan tadi yang dilakukan ke Arila bukanlah dia. Yang digunakan oleh Henry adalah sikapnya dalam bekerja.
Kalau Arila masih ingin perhitungan dengannya, mungkin kemungkinan besar ia bisa jadi kehilangan pekerjaannya. Arila membasahi bibirnya, lalu menganggukkan kepala. Baiklah. Di dalam pekerjaan, Henry tipikal orang yang sangat serius. Pengalaman desainnya juga bagus. Tidak hanya bagus, tetapi perfect. Setiap kali dia memberikan ide, ia memberitahu seluruh idenya. Semua anggota tim selalu puas terhadap desainer yang tiba-tiba datang ini. Kalau mengesampingkan keluhan pribadinya, Arila masih bersedia bekerja sama dengan orang yang serius, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan seperti dia. Hanya saja, pertemuan pertamanya dengan Henry mencium paksa dirinya di dalam lift. Ketakutan tersebut tidak akan bisa hilang dari dalam dirinya.